Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan bulan suci Ramadan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabatnya, dan semoga kebaikan selalu dilimpahkan kepada kita semua sebagai umatnya. Sebelum kita lanjutkan, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Ahmad Raffi Akbar dari kelas 9 terbuka yang akan menyampaikan materi tentang seputar Ramadan, yaitu bersihkan hati bukan hanya perut. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh rahmat, ampunan, dan keberkahan. Pada bulan ini, umat Islam diwajibkan berpuasa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusya kama kutiba alazina min qablikum wa'alakum tattaqum. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa tujuan utama puasa adalah membentuk pribadi yang bertakwa. Takwa berarti menjalankan perintah Allah dan menghindari larangannya dengan penuh kesadaran. Yang kedua, Ramadan membersihkan hati bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan hawa nafsu, amarah, serta segala penyakit hati seperti iri dengki, sombong, ria, dan dendam. Hati yang bersih akan menghasilkan perbuatan yang baik. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan perbuatan buruk, maka Allah tidak membutuhkan rasa lapar dan haus yang ia tahan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menegaskan bahwa puasa harus dilakukan dengan akhlak yang baik. Pertama, cara-cara berbuat baik secara lisan. 1. Berkata jujur dalam setiap keadaan. 2. Menghindari ghibah, menggunjing, dan fitnah. 3. Tidak berkata kasar atau menyakiti perasaan orang lain. 3. Mengucapkan salam ketika bertemu. 5. Membersihkan nasihat dengan cara yang lembut. 6. Membaca Al-Quran dan memperbanyak zikir. 7. Mengucapkan kata-kata yang membangkitkan semangat dan kebaikan. Lisan adalah cerminan hati. Jika hati bersih, maka ucapan pun akan baik. Dan kedua, cara-cara berbuat baik. Secara perbuatan, 1. Menolong orang tua di rumah. 2. Menghormati guru dan orang yang lebih tua. 3. Membantu teman yang kesulitan. 4. Bersedekah kepada yang membutuhkan. 5. Menjaga kebersihan lingkungan. 6. Melaksanakan sholat tepat waktu. 7. Meminta maaf dan memaafkan kesalahan orang lain. 8. Menjaga amanah dan tanggung jawab. Perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas akan mendatangkan pahala yang besar, terlebih lagi di bulan Ramadan. Yang ketiga, manfaat membersihkan hati di bulan Ramadan. 1. Hati menjadi lebih tenang dan damai. 2. Ibadah terasa lebih khusyuk. 3. Hubungan dan sesama menjadi lebih harmonis. 4. Dijauhkan dari sifat-sifat tercela. Dan 5. Mendapatkan pahala yang berlipat ganda. 6. Meningkatkan rasa empati terhadap orang lain. 7. Membentuk karakter yang disiplin dan bertanggung jawab. Dan penerapan bagi pelajar, sebagai pelajar, makna Ramadan dapat diterapkan dengan 1. Rajin belajar meskipun sedang berpuasa. 2. Tidak mencontek saat ujian. 3. Mengatur waktu antara pelajar dan beribadah. 3. Mengikuti kegiatan keagamaan di sekolah. 4. Menjaga pergaulan dan akhlak. Dan kesimpulan yang bisa kita ambil dari ini adalah Ramadan bukan sekadar menahan perut dan minum, namun merupakan proses pendidikan diri untuk membersihkan hati dan memperbaiki akhlak. Jika hati kita bersih, maka ucapan dan perbuatan kita pun akan menjadi lebih baik. Dengan demikian tujuan puasa menjadi pribadi yang bertakwa dapat tercapai. Demikianlah materi tentang Ramadan bersihkan hati bukan hanya perut. Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa Ramadan adalah bulan pembinaan diri yang mengajarkan kita untuk tidak hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga menjaga hati, lisan, dan perbuatan. Semoga dengan memahami materi ini,
kita dapat mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.